datang di Fatu Nausus, kawasan Bukit Batu Marmer kualitas nomor 2 terbaik di dunia. Berada di atas ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut dengan pemandangan sangat menakjubkan. Kawasan ini terjaga kelestariannya karena berada di dalam hutan adat suku Molo. Ayo, sapi mau beranak. Nanti kasih sapi punya nah. Nanti ini kalau dia mau beranak nanti ini mesti kasih dia ini nah. Ini. Kau sapi belum ada yang pakai barang bu. Bebu sapi biji, salupu sapi sekian begitu banyak. Kau semua suada. Kalau sapi besar, pakai ini juga besar supaya ini bebas toh. Ayo jangan. Ini cerita kami, Simulang Thai Stop dan kerotok baru untuk sapi kesayangan. Teman, usaha kami untuk membujuk Junior rupanya belum membuahkan hasil. Junior tetap menolak memberikan kerotok sapi miliknya untukku. Ini paling berharga nah, so bisa. Sudah banyak. Sama. Wih, itu ada asap. Pun bikin asap. Wih, Perkenalkan, ini Bapak Fun, salah satu pencari madu celah pohon paling handal di kampungku. Pun bikin apa ini? Bikin asap kamu rokok lebah. Kita bisa ikut toh. Bisa mah hati-hati oh. Oke, siap. Teman, madu menjadi hasil alam yang banyak dicari karena memiliki banyak manfaat. Untuk mendapatkannya, diperlukan usaha yang tidak mudah, karena harus melindungi diri dari sengatannya. Selain memakai pakaian tertutup, kami biasa membuat asap untuk menghalau sengatan lebah. Madu apa nanti ini? Lubang. Itu gimana itu, Pun? Dia adanya di lubang. Nah, madu ini kan ada dua jenis, yang satu gantung di pohon, yang satu di lubang. Sumber asap sengaja kami buat lebih banyak dari sebelumnya, karena kami belum tahu ada berapa sarang lebah yang ada di dalam pohon. Dua saja yang bakar sampai sana baru yang lain bakar. Kita tambah sarang. Ayo, kita jalan. Oh iya teman, madu yang sedang kami cari kali ini bukan dihasilkan oleh lebah madu, melainkan lebah pelaceng atau lanceng. Kosong tunggu di sini saya. Kosong tunggu sini saya. Nanti Om sendiri ini kalau panggil baru antar itu. Oke. Lebah akan menghindari asap sebagai reaksi alami untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Asap kami buat dari pembakaran daun basah dengan sedikit daun kering untuk menjaga api tetap menyala. Ukurannya lebih kecil dari lebah madu biasa. Bentuknya mirip sekali seperti semut yang bersayap. Dengan ukuran yang lebih kecil, jumlah madu yang dihasilkan pun lebih sedikit. Itu sebabnya madu lebah lanceng biasanya dihargai lebih mahal dari madu lebah biasa. Habis. Lalu banyak tuh. Lumayan ini, pulang bawa dulu. Ini banyak di dalam tuh. Sayangnya, pada waktu tertentu, sarang lebah akan ditinggalkan oleh penghuninya tanpa meninggalkan madu. Jokas Bakun sama Pulian. Permanin Bakun. Aduh, kayaknya kita kurang beruntung ini karena kering semua ini, soalnya ada madu ini. Ini buat apa? Sudah buat kamu bawa saja. Makasih banyak, Bun. Makasih, Bun. Sama-sama.
Meski tanpa madu, rumah lebah ini masih bisa kita manfaatkan loh teman. Kita bisa mengolahnya menjadi makanan lezat. Penasaran? Yuk ikut kami lanjut bertualang. Tapi tidak cukup kalau sarang lebah saja teman. Untuk membuatnya menjadi makanan lezat, kami butuh satu lagi bahan lain. Ini paling berharga nah. Kan potong berhasil setiap hari. Weh. Ini berasa ini sumasak ini. Saku berapa? Kau mau ambil? Oh, ketongan, berasa ketong butuh yang ini cuma. Oh, kau ambil? Oh, ketongan. Ini dia, labu kuning. Itu bisa kok. Sebelum dipotong dari tangkainya, aku pastikan dulu ini buah labu yang sudah tua. Teman, di kampung kami, labu biasa ditanam di sekitar rumah. Tujuannya supaya tidak dirusak oleh hewan liar. Selain itu, ketika dibutuhkan, kami bisa lebih mudah untuk mengambilnya. Nah, sudah cukup nih. Yuk kawan, saatnya kita memasak. Bahan dan bumbu sudah selesai kami siapkan. Selain sarang lebah dan labu kuning, kami sudah menyiapkan tomat, batang sereh, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Uniknya, kali ini kami tidak memasak menggunakan panci atau wajan, tapi labu kuning ini yang akan kami jadikan alat masaknya. Emang bisa? Mari kita buktikan. Begini caranya. Lubangi dulu labu kuningnya. Bisa menggunakan pisau atau parang dengan ujung yang tajam. Sambil menunggu tugasku selesai, 3 kawanku yang lain tidak mau ketinggalan. Ada yang membuat bumbu, menyalakan api, dan menyiapkan daun untuk pembungkus. Teman, aku senang memasak. Meskipun masakan menu sederhana, tapi kalau dibuat dengan penuh semangat, aku yakin hasilnya tidak mengecewakan. Selanjutnya, aku dan Dino mengeluarkan isi labu kuning. Ayo, semangat! Junior, lepas itu api kau menyala, lu datang bantu bungkus ke ketongin. Oke. Bungkus ke kemarin lontong tuh. Oke. Yang mana nih? Yang kayak itu. kata boros Yang pakis tuh. Oke. Isi labu tidak akan kami buang, tapi justru akan kami masak dengan cara dikukus. Karena kandungan karbohidrat yang tinggi, daging labu bisa menjadi pengganti nasi. Bibiku bilang, meski padi tidak mudah tumbuh di tanah kami, tapi ada banyak sumber pangan lain yang mudah kami dapat. Ya, salah satunya adalah labu kuning ini, teman. Lain isi, lain pula kulitnya. Setelah dikerok bagian dalam, kulit labu sudah bisa dipanaskan. Jangan lupa isi air biar tidak gosong ya. Sambil menunggu Rio menyiapkan bahan dan bumbunya. Bumbu sengaja tidak kami haluskan, cukup dipotong kecil seperti ini. Begitu juga dengan sarang lebahnya. Potong kecil agar bisa masuk ke dalam kulit labu. Potong begini, situ jangan langsung begitu. Begitu rapi ya. Dia sudah begini tuh. Baru begini. Jasa satu ke pisah yang sudah dipotong. Nah. Terus baru potong lagi. 2 masakan akan kami matangkan sekaligus, yaitu sup sarang lebah dan labu kukus. Biar cepat matang, kami harus pastikan dulu apinya sudah menyala bagus. Pak, sudah nyala. Junior, tunggu ya, kau benetin. Oke. Cepat, cu. Lihat, sutein air mendidih. Dino bantu Junior. Labu kami kukus menggunakan alat kukus tradisional. Yang kecil. Alat yang juga digunakan untuk memasak jagung. Yang kecil Pak. Soal fungsinya, tidak kalah deh sama Magicom berharga mahal. Sekarang, yuk kita mulai membuat sup sarang lebah. Potongan bumbu dimasukkan ke dalam air yang sudah panas. Tidak hanya alat masaknya yang unik,
Tapi cara masak kami juga keren kan teman? Ini adalah salah satu cara kami menikmati alam. Bermain dan saling membantu untuk membuat makanan. Soal rasa urusan belakangan. Asalkan bisa bermain dan seru-seruan bersama. Wah, ini sudah nih. Setelah bumbu masuk, selanjutnya disusul dengan sarang lebah. Karena sudah dipotong kecil, memasaknya pun tidak repot. Jangan lupa tambahkan garam supaya rasanya tidak hambar. Dari aromanya sih, masakan yang kami buat sudah matang nih teman. Yuk, mari kita angkat. Tapi karena masih panas, kami harus sedikit bersabar. Selamat makan. Terlalu enak. Enak sekali teman. Biarpun dimasak dengan cara dan alat sederhana, tapi rasanya tidak bisa dianggap remeh. Sup sarang lebahnya enak banget. Rio memang paling jago meracik bumbu. Apalagi ditambah dengan labu kukusnya. 1, 2, 3. Komplit maksimal. Ayo teman, tambah lagi. Teman, kami mengalami sedikit masalah nih. Bambu yang sudah kami potong rupanya kurang rapi. Jadi tidak mudah disusun. Hore! Berhasil! Sebelum dimulai, yuk kita sepakati dulu peraturannya kawan. Di situ, dia putih langsung lari menyelam. Setelah tumpukan bambu roboh, tandanya permainan sudah dimulai. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim, yaitu tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga bertugas menyusun kembali tumpukan bambu dan menjaganya tetap kokoh berdiri. Sedangkan tim penyerang bertugas untuk kembali merobohkannya. Tim penjaga dilengkapi dengan senjata bola. Jika bola berhasil mengenai badan anggota tim penyerang, maka pemain tidak bisa melanjutkan permainan. Semakin banyak anggota tim penyerang yang berhasil dilumpuhkan, kesempatan tim penjaga memenangkan permainan semakin tinggi. Hai, bola ini masa lu kena terus ini. Oh ini. Oh sorry, yang besok aku kasih salah 3 kali. Yang betul saya. Sayangnya kali ini kami kalah di babak pertama. Permainan dimulai lagi dari awal dan kami sekarang berganti tugas, yaitu menjadi tim penjaga. Tak apa, ayo kawan, tetap semangat ya. Iya. Oke, sekarang katong sesuatu sama toh. Jadi kalau ini ini final su. Kalau katong sampai tim mana yang menang, itu dia juara. Nanti katong menyebar, jangan ini berkumpul ke. Ini saatnya junior melempar bola. Ayo junior, lempar sampai kena sasaran. Berhasil! Kali ini kami tidak boleh kalah lagi. Mari kita tunjukkan kekompakan tim kita. Oper, oper! Bolang, beper rusak.
Ya, sayangnya permainan harus berhenti lebih awal. Teman di rumah jangan kemana-mana ya. Ayo kawan, sudah dekat nih. Beruntung penyakitnya Junior sedang tidak kambuh. Jadi kami bisa lanjutkan petualangan. Bibi meminta kami untuk mengambil ubi bahan membuat kue. Ubi bukan sembarang ubi, tapi ubi hutan yang sedang kami cari. Ini sudah persin, yang mana dia pohon? Ini dia pohon model begini. Oh, apa sini? Nanti dia lari masuk dalam tanah ke tonggal. Atau berpencar, Suko? Ubi liar yang kami cari memiliki batang berduri dan menjalar di sekitar bebatuan. Bukan duri kalau. Oh berarti ini ubi besar ini. Ini dia ciri-ciri kalau dia duri banyak berarti dia ubi besar. Di situ ada duri juga. Ada. Untuk mengambil umbinya, kami sudah menyiapkan linggis untuk menggali. Sayangnya bukan tanah gembur yang kami gali, melainkan bebatuan keras. Uniknya, akar ubi ini menjalar panjang di bawah bebatuan. Diperlukan usaha lebih untuk mendapatkannya, karena ubi jenis ini beda dengan yang lain. Kali bapak ya tepas di bagian sini banyak ini. Wah ini besar ini. Besar pak. Benar. Saya bilang sukses besar. Ini adalah buah dari kesabaran dan semangat yang kami punya. Kami mendapat beberapa ubi hutan berukuran sedang. Tapi sepertinya dua kawanku masih belum berhasil. Tidak mudah memang mengambil ubi dari celah bebatuan. Harus berhati-hati supaya ubi tidak terpotong dan hancur. Ayo Dino, kita bantu Junior dan Rio. Nah, sedikit lagi. Iya. Berhasil. Oh, coba dia. Jonsu. Coba yang dulu ya. Pas, kok mana? Pas. Wah, ini supas ini. Kau tinggal langsung. Oh. Teman, setelah ubi hutan, kami masih akan mencari satu lagi bahan untuk membuat kue. Let's go! Teman, ada banyak bahan pangan lokal yang bisa kami dapat. Tidak hanya ubi hutan, tapi ada beberapa tanaman liar yang bisa kami olah menjadi makanan lezat. Balang sudah ya kok? Tadi dikit lagi. Semua sampai dalam tadi di sini banyak duri nah. Oh, dari tadi kan tikam terus. Tadi jalan tadi yo. Berinduri hitam tempel di ketemu celana lagi. Dan tadi sindur tolanya ini. Ini dia salah satunya. Kami menyebutnya kacang babe. Bentuknya mirip dengan kacang koro, tapi ukurannya jauh lebih besar. Oh ini bukan dekat. Itu masih udah dekat semua. Oh, kayak agak enak kan? Oh kalau begitu Rio, lu dan Junior kamu tuh di sebelah sana. Oh, kami udah di sini. Beto dan Dina di sini. Kali ini kami hanya mengambil kacang yang sudah tua. Tandanya jika kulitnya sudah kering dan berwarna coklat. Sama seperti kacang buncis dan kacang koro, kacang babe tumbuh menjalar dari permukaan tanah dan naik sampai ke atas batang pohon. Ambil ini Dino, kumpulkan di keranjang ya. Ini ada di sini nih. Terlalu banyak. Ini Adi. Terlalu banyak ini. Oh ini ada dua di sini nih. Wih terlalu banyak. Di atas terlalu banyak.
memang dia terlalu banyak. Dengan bapak nenek. Adi. Kenapa turun? Adi. Perut sakit, Adi. Lu kenapa lari? Perutnya pulang. Adi sakit. Adi. Bolang cari obat do bolang. Lu bisa tahan tuh. O katong gitu ame kacan dulu. Bisa le bolang perutnya busuk terlalu sakit. Bukul belut katong jalan sedino. Apa boleh buat? Kami harus bantu Junior dulu, teman. Tidak hanya tanaman sebagai sumber pangan, tapi ada banyak tanaman lain yang punya banyak manfaat, termasuk untuk obat sakit perut. Ini dia, teman. Kami menyebutnya sirih. Bisa dimanfaatkan bagian daun dan buahnya. Sonde begini sa Junior. Biar ame ini depo obat sampai rumah baru. Mafunya yang bikin satu. Atau ke mana? Mau ke sonde? Emang lepas dia. Lalu tahan di sini, Tidak ingin berlama-lama, kami sepakat mengambil buah sirih untuk obat. Beruntung tidak susah mendapatkannya. Bertahan kalau Junior. Di Pulau Timur, sirih menjadi salah satu barang penting. Tidak tanggung-tanggung, bibiku menanam banyak sekali batang sirih di kebun miliknya. Setelah masuk masa panen buah sirih bisa dilakukan setiap minggu. Sabar sebentar lagi ya, Junior. Sedikit lagi kami selesai nih. Ini dah nomor kumpul nih. Oh, ini yang serius aja. Oh, Dino supas. Dansu Junior. Junior. Terlalu sakitin bolang. Cepat suka bolang. Adi. Terlalu sakit ini. Dansu. Cepat sudah di. Terlalu sakit ini. Dansu. Ayo kawan, kita bawa Junior pulang. Sampai di rumah, Mama pun ternyata sedang bersiap membuat bolu kacang babe. Karena bahan yang dibutuhkan sudah terkumpul, mulai dari ubi hutan, telur ayam, daun pandan, kacang babe, dan bahan tambahan lainnya. Wih, banyak loh. Ini bikin api itu ya, ini apa rebus ke situ. Ini kalau kukus es mau taruh di sini kau cuci. Oh, masa habis taruh dalam air itu supaya bisa cuci. Dua bahan utama yang sedang kami siapkan adalah kacang babe dan ubi hutan. Karena kacang lebih dulu dikupas dari kulitnya. Selanjutnya harus direbus sampai matang. Sedangkan ubi hutan dapat diolah setelah dikupas dan dicuci sampai bersih. Kami sedang berbagi tugas. Sambil menunggu bahan utama kami siapkan, Junior dan Dino bertugas menyalakan api untuk memasak. Perut sakit lain bolang selama sulang ini. Bersini kau intar obat dulu. Sakit perut yang sedang dirasakan Junior bisa jadi karena terlambat makan atau masuk angin. Mama pun bilang orang tua dulu biasa mengobatinya dengan sirih. Meski tidak menggunakan obat warung, tapi cara ini diyakini bisa mengurangi sakit yang dirasakan Junior. Semoga setelah ini Junior bisa lebih berhati-hati ya teman. Menjaga pola makan, tidak boleh lupa atau sengaja tidak makan di jam makan. Teman di rumah setuju kan? Bolang? Ya. Ubi sudah kok? Ini sudah ngangkut. Bawa suku isi dalam panci. Bolang masuk. Ini. Sebelum dibuat adonan, kacang babe dan ubi hutan lebih dulu dimatangkan. Kacang babe direbus, sedangkan ubi hutan dikukus. Pastikan api menyala bagus agar matang lebih cepat. Sambil menunggu matang, Mama pun menyiapkan bahan lain untuk membuat adonan bolu, yaitu telur dan gula pasir. Oh iya teman, di kampung kami, Mama pun adalah satu dari beberapa mama yang paling jago memasak. Tidak hanya kue,
Tapi Mama pun juga pandai membuat masakan dari bahan pangan lokal daerah kami. Soal rasa, jangan ditanya. Sudah pasti juara. Oh ini gagal nih maju nih. Memang sudah buat sendiri nak. Dep itu masih basah makanya bunyi begitu. Saya ada suka ring. Ini bunyi di soal sana juga dengar. Dan kalau taruh di beb sapi tol bagus lah. Pada hilang kain hari nak cari gampang. Oh, jangan katong lar masuk dalam hutan mau pacar sampai setengah mati. Teman, sejujurnya aku masih berharap Junior mau memberikan kerotok sapi ini. Lain kali. Tapi tidak mungkin aku memaksanya. Tak apalah, mungkin lain waktu aku bisa membuatnya sendiri. Teman, setelah ubi hutan matang, selanjutnya dicampurkan ke dalam adonan. Sama seperti kentang, tekstur ubi hutan ini sangat lembut setelah dikukus. Jadi, cukup mudah untuk menghaluskannya. Apalagi menggunakan peralatan memasak Mama Fun yang super komplit. Mantap deh! Sepertinya kacang babe yang kami rebus juga sudah matang tuh. Satu persatu bahan sudah selesai kami siapkan. Jadi, sekarang saatnya mencetak kue bolu kacang. Begini caranya. Tuang adonan kecetakan yang sudah dialas dengan daun pisang. Supaya setelah matang, kue bolu tidak lengket. Kue bolu dimatangkan dengan cara dikukus seperti ini. Satu persatu, supaya adonan kue tidak tumpah. Kue kami masak bersamaan dengan daun pandan, supaya aromanya lebih nikmat. Oh iya teman, selain rasa, membuat kue juga harus mempertimbangkan tampilannya. Jadi, tidak hanya dengan warna polos, tapi Mama Fun juga membuat kue dengan warna lain. Ini dia teman, kue bolu hijau dari pewarna alami daun pandan. Keren kan? Teman, kami sangat suka membantu Mama Fun memasak. Bukan hanya bisa mencoba banyak jenis masakan yang lezat, tapi kami juga dapat banyak ilmu. Nah, sudah matang nih teman. Ini dia, kue bolu kacang babe buatan kami. Keren kan? Rio, ambil. Selamat makan. Rasanya enak banget. Empuk dan manis, tapi tidak kemanisan. Apalagi ditambah dengan kacang babe. Makin komplit deh. Ayo teman, nambah lagi. Jangan malu-malu. Perut baik kok. Lumayan ya. Makan ke sana ada rasa apa le kok? Son lah, kita enak. Makasih Mama Fun obatnya. Sama-sama. Perut enak. Lumayan kelotok. Oh, memang itu kelotok. Tunggu gue pikir oleh. Oh, kalau itu makan tuh makan. Ayo kawan, giring sapinya. Teman, seperti biasa, hari ini aku sedang membantu Bapak menggembala sapi. Dari banyak sapi yang kami punya, ada satu yang paling aku sayang. Sayangnya, sapiku ini belum punya kerotok. Kerotok adalah kalung yang dipasangkan di leher sapi dan berbunyi ketika sapi bergerak. Berguna untuk menandai keberadaan sapi. Jadi, saat digembala jauh, kami tidak susah untuk mencarinya. Ini sapi bekas tanda sendiri pakai ini. Nanti kalau besok ada kelotok, be pasang kelotok di depan aku.
Sian bolong, jangan ini paling sayang ini semua. Nambah tanduk aja. Iya, sian dia jadi sapi banget. Oh, ini bisa ikhlaskan sih. Ini barang, biar ini, kita kasih lu sih. Lu yang betul, Sa. Tanda ini betul sih. Ini. Hai, lu yang betul, Sa. Wah, terima kasih aja dia. Oh, Bapak, tolong pasang ke beta di beb sapi tolong. Oke. Akhirnya sapiku punya kerotok baru. Junior, aku senang sekali. Terima kasih banyak ya. Kamu baik sekali. Makasih, Junior. Teman, terima kasih sudah mengikuti cerita kami si Bolang dari Thai Stop, Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.